perbaharuilah iman kalian, karena iman itu bisa pudar. Iman itu cahayanya bisa redup. Perlu bagi kita selalu memperbaharui akan iman kita, karena iman kita inilah yang nanti akan kita bawa ke kubur. Jangan sampai iman kita itu rusak. Jangan sampai iman kita dalam keadaan lemah, tidak ada cahayanya. Jangan sampai kita lebih sibuk membersihkan zahir kita, rumah kita, kendaraan kita. Kita mungkin berpenampilan bagus, baju yang bagus, baju yang mahal, mempunyai fasilitas yang bagus, yang mahal, bersih. Sibuk kita di dalam memperhatikan apa saja yang jadi pandangannya manusia. Kita berpenampilan supaya dilihat bagus oleh manusia. Nah, kita mempunyai rumah yang mewah misalnya agar supaya dihormati oleh orang, dihargai oleh orang. Sibuk itu saja. Iman tidak pernah diperdulikan. Padahal harta yang kita miliki tidak ada satupun yang akan masuk ke dalam kubur kita. Tidak ada. Rumah tidak akan masuk. Pangkat, meskipun ente punya pangkat sampai jenderal bintang 10 misalnya, yang ada kan cuma bintang 5, di bintang 10 misalkan, tidak akan masuk kubur pangkat tadi. Kalau misalnya dengan pangkat tadi mungkar wa nakir bisa ente gertak, dengan uang ente bisa menyogok mungkar wa nakir, tidak bisa. Ini sangat menentukan bagi nasib seseorang nanti di alam kubur, yaitu imannya. Nah, makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk perbaharui iman. Jangan lupa untuk membersihkan iman. Selalulah tingkatkan keimanan kalian, karena inilah yang nanti akan menentukan selamatnya kalian. Ini yang menentukan. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami?" Kemudian Nabi mengatakan, "Aktiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah mengatakan kalimat la ilaha illallah. Nabi mengatakan seperti ini. Maknanya itu sebenarnya luas. Bukan hanya mengucapkan, hanya mengucap saja. Itu sebuah simbol dikatakan. Sebenarnya maknanya itu luas. Maknanya itu mengimani Allah Ta'ala. Makna mengimani Allah Ta'ala dengan mengucapkan la ilaha illallah ini sangat luas. Wajib bagi kita untuk mengenal Allah, mengimani Allah. Mungkin kita mengaku, "Oh, aku beriman kepada Allah." Siapa yang tidak beriman dengan Allah? Tapi manakala diberitahu, diuji, dicek, diperiksa lagi, benar tidak? Ia beriman. Allah Ta'ala itu mempunyai sifat wujud. Kalau kita memang kenal dengan Allah, maka kita pun kenal dengan sifatnya, kita pun kenal dengan namanya. Allah Ta'ala mempunyai sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Buktinya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Abillah syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah kalian masih ragu dengan Allah, dengan keberadaan Allah? Bukankah Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas ila akhir ayat. Panjang ayat itu. Nah, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang mengatur semuanya. Kalau kita tahu Allah yang mengatur,
semua yang terjadi di alam semesta ini Allah yang mengatur. Wajib bagi kita untuk ridho dengan aturan Allah. Kita cek lagi iman kita, kita perhatikan lagi. Tadi siang adakah kita marah? Adakah tadi siang kita tidak terima dengan aturan Allah? Katanya iman sudah dengan Allah. Kita cek. Allah Ta'ala bernama Razzaq, yang memberi rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah apa saja yang beredar atau yang melata di muka bumi, mau hewan mau manusia apapun, kecuali Allah Ta'ala yang memberikan rizki kepada mereka. Wajib bagi hamba itu ridho. Faridho, kata Habibul Ahdad, faridho faridho wasakhat haram wal qunu' rahah wa tama' junun la yaktur hammuk ma quddir yakun. Ridho dengan ketentuan Allah, dengan aturan Allah itu wajib hukumnya. Itu tanda orang mempunyai iman. Marah dengan ketentuan Allah, ini bentuk iman yang rusak. Maka qanaahlah dengan apa saja yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita, terima. Qanaah itu adalah roha. Kalau pengen kita misalnya merasakan nyaman hidup, maka kita harus bersifat qanaah. Tama itu orang gila, kata Abdul Haddad. Tama itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah nyaman. Dia selalu ingin, tidak pernah habis. Selalu mengikuti hawa nafsunya. Jangan banyak sumpah. La yaktur hammuk. Apa yang terjadi ma quddir yakun, pasti akan terjadi. Itu aturan Allah, wajib bagi kita. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, ini baru kita kenal sifat wujud dan sifat rizki. Benar tidak? Pas dicek, ya Allah, aku tadi marah sesuatu yang cuma sepele. Ya Allah, aku tadi cuma masalah ini saja tidak terima. Padahal katanya beriman dengan Allah. Kalau beriman dengan Allah bukan hanya iman Allah, tidak kenal dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat ini, bersifat ini, bersifat ini. Allah Ta'ala mempunyai nama ini. Tidak. Cuma dimuntung aja beriman. Prakteknya tidak ada. Ngaku iman, ngaku cinta, tidak ada prakteknya sama sekali, nol. Tetap kalau misalnya tidak sesuai keinginan nafsunya, tidak terima. Katanya beriman dengan Allah. Nah, kita cek diri kita. Allah Ta'ala mempunyai sifat ilmu basar. Allah Ta'ala sami' basar. Seseorang itu tahu kalau Allah Ta'ala maha mengetahui, maha melihat. Kira-kira adakah sesuatu yang bisa terlindung daripada Allah? Bahkan geretek hati kita diketahui Allah. Bahkan geretek sebelum kita bergeretek, sejam berikutnya apa kira-kira geretek yang timbul di dalam hati kita, Allah sudah tahu. Kita belum tahu lagi. Sudah tahu. Apakah bisa kita bersembunyi daripada segala macam perbuatan kita? Makanya kita cek keimanan kita ini setiap hari. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa, introspeksi diri sebelum nanti kamu yang diperiksa, sebelum kita diperiksa. Kita diperiksa nanti. Iman ini menentukan. Seseorang apabila membawa iman yang kokoh, yang kuat, api neraka tidak akan bisa menyentuhnya. Allah Ta'ala bersifat Rahman, Rahim, Ghafur, pengasih, penyayang, pengampun. Kalau kita itu pengasih, pantas untuk dikasihi Allah. Banyak hadis Nabi SAW yang mana
seseorang itu bisa mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang ia tanam. Contoh seperti ini, Nabi SAW mengatakan, manakala ada seorang sahabat bertanya kepada mengatakan kepada Nabi SAW, waktu Nabi SAW menciumi cucunya bernama Sayyidina Husain, diciumi oleh Nabi SAW karena beliau sayang sekali. Kemudian ia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak pernah mencium anakku seperti ini. Ia berpendapat bahwasanya dengan hal seperti itu, agar ia itu mempunyai wibawa, ditakuti oleh keluarganya, sengaja dia bersikap seolah-olah dia ini orang yang tegas keras seperti itulah, agar supaya keluarganya takut. Apa kata Nabi SAW dengan orang seperti ini? Man la yarham la yurham. Orang yang tidak mempunyai sifat kasih sayang tidak pantas untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Sama seperti misalnya seseorang ingin mendapatkan ampunan Allah, maka sering-seringlah ia memaafkan dosa-dosa orang lain. Ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah sesuatu yang paling bahaya? Kata Nabi SAW, ghadabullahi ta'ala, marahnya Allah itu paling mengerikan, paling bahaya sekali. Kemudian kata sahabat tadi, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya aku bisa jauh daripada marah Allah? Apa kata Nabi SAW? Kamu jangan marah, maka kamu akan jauh daripada marahnya Allah. Jangan mentang-mentang kamu itu dapat rezeki jadi orang kaya, mentang-mentang kamu mempunyai pangkat yang tinggi, mentang-mentang kamu misalnya orang yang mempunyai nasab yang bagus, mentang-mentang kamu misalnya orang yang alim, kemudian kamu menghina orang yang bodoh, kamu menghina orang yang mempunyai nasab yang jelek, kamu menghina orang yang miskin, kamu menghina orang yang jongos kamu sendiri misalnya. Allah Ta'ala memberikan nikmat bukan untuk supaya kita itu malah kurang ajar. Kita nih berapa banyak melakukan kesalahan, tidak langsung dihukum oleh Allah. Tapi manakala ada orang lain melakukan kesalahan, langsung dihukum. Padahal marah Allah itu jauh, padahal kita ini perintah Allah Ta'ala itu lebih wajib untuk dilakukan oleh manusia dibandingkan perintah manusia kepada manusia. Ini kita memerintahkan manusia, anak buah kita misalnya, nih anak buah ini harus menurut lawan kita, tapi perintah Allah kepada hambanya jauh lebih kuat lagi dibandingkan cuma perintah manusia dengan manusia. Ini perintah Tuhan kepada manusia. Tapi Allah Ta'ala manakala manusianya itu misalnya melakukan kemaksiatan, apakah ditutup rezekinya langsung? Misalnya orang tadi kada berizki lagi, langsung misalnya tidak bisa bernafas, langsung jantungnya misalnya tidak berhenti langsung, tetap diberi rezeki, masih diberi kesempatan, masih diharapkan supaya hambanya ini mau bertobat. Allah Ta'ala sangat marah sekali kepada orang-orang yang mereka itu mentang-mentang kaya, mentang-mentang pangkatnya tinggi, menghina orang lain. Tidak senang Allah Ta'ala seperti itu. Mentang-mentang misalnya jadi orang tua kepada anaknya, oh kamu harus begini nak, bantu dong anaknya. Kalau misalnya anaknya tadi susah untuk berbakti, bagaimana caranya? Bantu, nak salah ikam nak kayak gini nak caranya. Jangan kita menilai orang lain, jangan, kita sendiri saja. Kita sebagai orang tua, kepala rumah tangga, bagaimana seharusnya? Jangan sedikit hamuk, sedikit marah. Pernah ada seorang sahabat, Abu Mas'ud, beliau mempunyai budak-budaknya nakal. Mungkin budaknya ini membuat dia itu rugi banyak.
Misalnya disuruh untuk berkebun, mati. Disuruh untuk mengurusi ternak, ternaknya banyak yang mati. Marah Abu Mas'ud, kamu ini bagaimana, sudah diajari ini sampai dipukul dengan tongkat dengan keras. Ngomel-ngomel Abu Mas'ud kepada budak ini sampai tidak bisa mendengar sekelilingnya suara sekelilingnya, saking kerasnya. Waktu itu Nabi SAW ada. Waktu itu Nabi SAW mendengar suaranya Abu Mas'ud ini keras sekali. Nabi memanggil Abu Mas'ud, ya Abu Mas'ud, karena mendengar. Dikerasi oleh Nabi SAW, alam ya Abu Mas'ud, baru mendengar. Melihat ke samping Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan dengan tegas kepada Abu Mas'ud, "Alam Abu Mas'ud anallah aqdiru alaika minka min hadzal gulam." Wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah itu mampu menjadikan engkau tersiksa bahkan lebih daripada tersiksanya ini laki-laki. Artinya nanti Allah Ta'ala akan mengadab, kalau Allah Ta'ala nanti bisa mampu Allah Ta'ala mengadab engkau lebih dahsyat daripada apa yang engkau berikan kepada ini gulam. Kemudian sampai Abu Mas'ud itu tongkat di tangannya ini langsung jatuh. Ketakutan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kemudian langsung tersungkur di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, aku bersumpah aku tidak akan mengulangi hal demikian. Aku tidak akan mengulangi hal demikian. Sampai diceritakan Abu Mas'ud ini mempunyai beberapa budak. Ada beberapa budaknya melakukan kesalahan, diampuni oleh Abu Mas'ud. Melakukan kesalahan lagi, diampuni lagi. Sudah mentok ini Abu Mas'ud, ya namanya manusia kan sabarnya kan bisa akhirnya dimerdekakan. Sudah merdeka saja. Daripada aku sampai ngomel-ngomel, mending daripada aku sampai melanggar sumpahku kepada Nabi SAW, aku merdekakan. Karena marah itu bentuk tidak terima. Kita nih marah kan bentuk kita menolak, berontak. Itu kan marah, itu kan seperti itu kan. Tidak mau. Sedangkan alam semesta ini siapa yang mengatur? Memang marah itu terkadang bagus di saat marahnya karena Allah, di saat misalnya mencegah kemaksiatan, tegas di dalam amal ma'ruf nahi mungkar, misal bagus. Tapi kalau masalah pribadi, carilah sesuatu yang membuat kamu marah itu dengan kamu itu sabar agar kamu mendapatkan ampunan dari Allah. Itu ajaran Nabi SAW. Nabi SAW sering dibuat marah oleh orang, tapi apakah Nabi SAW itu membalasnya? Nabi itu diberikan sifat di dalam Al-Quran, itu sifat yang mana Nabi SAW itu pemaaf. Nabi itu suka meredam akan amarahnya apabila berdakwah dengan lembut. Kalau amal ma'ruf tegas Nabi SAW. Kalau berjihad keras. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Terkadang marah itu memang bagus. Di saat pengen membela agama misalnya, bagus. Tapi kalau pribadi, seharusnya kalau bagi orang yang kuat imannya, bagus imannya, ia gunakan untuk supaya meraih ridhonya Allah Ta'ala. Di saat itulah ia harus sabar. Aku tidak boleh marah. Ini sekarang aku dipancing supaya marah, supaya aku tidak mendapatkan marah Allah. Aku tidak marah sekarang ini. Tidak jadi marah. Masalahnya kalau marahnya Allah itu ganal. Kita nih memukul orang,
dibandingkan kita masuk neraka. Ganal yang mana? Kan tidak seimbang. Kita misalnya memukul orang, kita dibalas dipukul, sama. Ini kita dipukul, kita misalnya dimasukkan ke neraka, kan kada sama. Jauh. Ente mau mendatangkan sesuatu yang lebih besar dengan marah tadi. Bagi orang yang beriman, orang yang mempunyai akal bagus, sehat, mikir dua kali nih kalau tahu seperti itu. Orang yang berilmu mikir dua kali. Ini iman kepada Allah. Iman yang ada isinya. Bukan hanya mengucapkan aku beriman kepada Allah, tidak. Iman sambil mengenal Allah itu baru beberapa, belum lagi yang lain. Allah Ta'ala mempunyai sifat ini laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala banyak. Terus bagaimana kita bereaksi dengan apa yang daripada sifat Allah Ta'ala tadi? Itu harus dipelajari lah, supaya kita lebih kenal dengan Allah, supaya la ilaha illallah ini justru malah mencegah diri kita daripada kemungkaran. Di hadis yang lain Nabi SAW mengucapkan seperti ini. An Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al jannah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas, maka ia akan masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, untung sahabat bertanya. Kalau kada bertanya, mungkin kada tahu yang dimaksud Nabi ikhlas itu apa. Kemudian sahabat bertanya, qila wa ma ikhlasuha? Ya Rasulullah, yang kamu maksud ikhlas yang di dalam mengucapkan la ilaha illallah itu apa? Kemudian Nabi mengatakan, antah juzahu an maharimillah, bahwa la ilaha illallah itu mencegahnya dari segala macam larangan-larangan Allah. Jadi la ilaha illallahnya ada isinya, maksudnya la ilaha illallah itu bukan cuma ucapan tapi kenal dengan Allah. Nah, ini makanya pentingnya seseorang itulah. Ini yang kita bawa. Ini yang kita bawa nanti kalau kita meninggal, kita membawa iman kita, kita membawa amal kita. Iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Semakin kita mengaji, semakin kita mengenal Allah, bertambah. Semakin kita kemudian beribadah, bertambah. Sebagaimana yang dikatakan Sahibuz Zubat, wa kun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dzat tajdidi bi kathratis salati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma'a dzunubi mujibatan ya qaswatal qulubi wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Jadikanlah iman kamu itu bertambah, hati kamu itu tambah bersih. Dengan cara bagaimana? Dengan cara engkau itu memperbanyak sholat, dengan memperbanyak ibadah, menjauhi segala macam larangan Allah. Jangan ikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu justru malah kebalikannya. Sesungguhnya orang yang jauh daripada rahmat Allah adalah orang yang mempunyai hati yang keras. Hati yang keras ini adalah orang yang selalu memanjakan hawa nafsunya, jauh daripada Allah. Nah, berbeda dengan orang-orang yang sudah imannya itu mentok sampai mencapai makom yakin. Yakin itu kata Nabi SAW, al-imanu kulluh, iman semuanya. Sehingga tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Karena sudah mentok ini. Meskipun ia melihat surga tidak menambah keimanannya. Kalau kita melihat surga bertambah ibadah, tambah hendak masuk surga. Oh, baca Qur'annya rajin, baca salawatnya rajin, istighfarnya rajin, sholatnya rajin. Itu kalau kita. Mereka tidak perlu lagi, meskipun melihat surga tetap mereka rajin. Mereka memang dari sana sudah rajin.
Itu orang-orang yang soleh. Setiap waktunya itu ia gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita kan lalai. Kita tidak terima, terkadang sumpah. Nah, padahal yang mengatur Allah, yang mengatur rezeki Allah. Belajarlah untuk jadi orang yang syukur. Allah Ta'ala mengatakan di Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sebutlah oleh kalian nih akan aku. Bagaimana caranya? Dengan taat, bita'ah. Maka aku akan menyebut kalian dengan pahala. Aku membalas maksudnya. Dan bersyukurlah dengan nikmat yang aku berikan. Jangan sampai nikmat tadi justru malah engkau gunakan untuk membuat aku marah. Kita diberikan sehat, bukannya malah digunakan untuk ibadah. Sesuatu yang membuat Allah marah. Diberikan pangkat, dibuat marah, membuat Allah Ta'ala marah, dipakai untuk maksiat. Kekayaan sama, mentang-mentang kaya, kemudian meremehkan orang, menghina orang. Nah, padahal seberapa sih? Toh itu juga tidak akan dibawa dalam kubur, tidak bisa menyogok malaikat kada kawa. Kada kisahnya orang yang masuk dalam kubur itu membawa harta, tidak ada. Meskipun ini misalnya bisi gigi palsu, amas atau kada serah, harus dicopot giginya tadi. Gigi tak? Apalagi yang lain? Nah, bibinian misalnya bisa anting, copot antingnya. Tidak yang dibawa harta, tidak ada. Tidak ada yang dibawa iman, yang dibawa iman. Nah, jaga iman dengan baik. Belajarlah untuk ridho. Belajarlah jadi orang yang qanaah. Jangan menjadi orang yang suka marah, jangan. Itu bisa mengundang marahnya Allah. Dan itu bukti seseorang yang tidak terima dengan aturan Allah. Nah, marah-marah seperti itu. Toma, tidak pernah puas. Belajarlah untuk alhamdulillah, anak sekarang bisa makan, sehat, bisa melihat, bisa mendengar. Itu nikmat besar. Allah Ta'ala selalu mengingatkan untuk kita mensyukuri itu, bukan punya harta banyak, tidak. Yang sederhana saja. Alhamdulillah sekarang kita misalnya nyaman, udara segar yang kita hirup sekarang. Nah, bisa makan, qada hajat bisa tidur. Itu seharusnya dinikmati lah. Belajar untuk bersyukur. Nah, coba misalnya kita bisa duit banyak tapi buta, kada melihat misalnya. Atau kalau misalnya karena kau makan macam-macam, yang kau makan misalnya cuma bubur benar aja, nikmatlah. Nah, duit banyak tapi stroke. Naudzubillah min dzalik. Nah, apa artinya? Nah, apalagi misalnya sudah stroke, duit sedikit pulang marah tambah pusing. Makanya belajar bersyukur, belajar qanaah. Insya Allah mun qanaah kada sampai jadi orang yang bangkrut. Ini kenapa toma? Sedikit orang menganjurkan bisa, oh ini bakal untung banyak modal sedikit, ditipu orang. Toma masalahnya, gampang mana ditipu orang toma ini. Nah, ente mencari barang yang murah, sekalinya pas dikirim duitnya barangnya kada keluar, duit ente hilang. Toma. Nah, wah kejar ini modal sekian, tiba-tiba habis sebertaan duitnya. Stres, stroke, sudah habis duit, stroke pulang mau kepala. Naudzubillah min dzalik. Nah, cobalah untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang jelas-jelas saja.
Belajarlah, belajar. Periksa iman kita nih, periksa. Ini setiap hari kita ini apa yang digawi. Ingat akan, ya Allah salah pengaku tadi siang. Insya Allah dengan kita ketujuh memeriksa itu, sadar diri, minta ampun kepada Allah. Nah, khawatirnya karena kita kada periksa terus seperti itu. Iman bukan tambah meningkat, tambah merosot. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga iman kita. Nah, Allah Ta'ala jadi tidak meninggal kita kecuali dalam keadaan iman sempurna, mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diampuni dosa-dosa kita, amin amin ya rabbal alamin. Fikih lah sedikit. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu. Ya. Faslun awqatus shalah khamsatun. Fasal waktu-waktu salat itu ada 5. Ini tidak perlu ana jelaskan terlalu panjang lah. Awalul waktu az-zuhur. Awal waktu itu zuhur. Kenapa dibahas pertama zuhur? Karena memang kewajiban melakukan sholat itu pertama kali adalah zuhur. Nah, perwajiban semuanya itu sholat 5 waktu ini yang pertama dilakukan bukan subuh, bukan zuhur. Nah, kapan waktunya? Zawalus syams wa akhiruhu masiru dhilli syai' mithlahu ghairu dhilli istiwa. Yaitu zawalus syams, gelincirnya matahari, dan akhirnya itu berlanjut sampai dhilli itu apa? Bayangan. Bayangan yang sesuatu seumpamanya. Contoh misalnya seseorang berdiri, tingginya orang tadi misalnya 1,5 meter atau 1,60 meter misalkan. Kemudian bayangannya itu pun kalau dihitung sama seperti itu, 1,50 meter 50 misalkan. Nah berarti zuhur, waktu zuhur selesai. Nah, kemudian waktu asar kapan? Idza shara dhillu kullu syai'in mithlahu wa zada qalilan. Masuknya waktu asar apabila bayangan setiap sesuatu itu seumpamanya dan tambahan sedikit. Jadi misalkan contoh orang tadi tingginya 150, bayangannya sudah 151. Atau 152 misalnya, sedikit lah itu, berlebih sedikit lah. Nah berarti itu masuk waktu asar. Akhirnya kapan? Akhirnya itu adalah tenggelamnya matahari. Dilihat tenggelam matahari itu apa? Setelah bulatan matahari itu sebertahan hilang, meskipun masih ada cahayanya. Terkadang kan misalnya kita maghrib, masih tarang jernih ya. Nah, itu bukan dari tarangnya. Di wadah kita aja kebanyakan maghrib itu gelap. Di Mekah itu kalau misalnya maghrib itu masih tarang mana lagi. Di wadah kita aja yang maghribnya itu. Nah itu kenapa jadi seperti itu? Karena memang cahayanya itu lebih tertutup kalau di wadah kita. Kalau di Mekah, di Arab sana, di Hijaz itu masih menceronong anunya, cahayanya itu masih bisa memantul ke atas sehingga masih terang. Nah, nanti misalnya sudah pernah umroh ini, ada yang pernah umroh maghrib di sana itu masih terang. Beda jauh dengan tempat kita. Nah, jadi bukan dinilai dari cahaya, tapi mataharinya, bulatan matahari benar-benar hilang. Nah, dari timur itu, dari barat itulah. Nah. Wa awal waktu maghrib, awal maghrib ghurubus syams, yaitu tenggelamnya matahari tadi. Wa akhirnya itu ghurubus syafaqatil ahmar, hilangnya, tenggelamnya atau hilangnya cahaya merah. Nah, biasanya ada cahaya merah
itu hilang. Nah, itu berarti masuk waktu isya. Wa awal waktu isya, hilang habisnya waktu maghrib, masuk waktu isya. Wa awal waktu isya ghurubul syafaqatil ahmar, tenggelamnya cahaya merah. Wa akhirutul fajri shadiq, akhirnya itu adalah terbitnya fajar shadiq. Nah, jadi cahayanya sudah muncul. Nah, cahayanya sudah muncul, itu subuh, bukan mataharinya muncul. Mataharinya muncul habis subuhnya sudah cahayanya. Dan cahayanya itu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Bedanya apa? Fajar kadzib itu sebentar aja ya muncul, itu hilang, makanya dikatakan kadzib. Kadzib itu bohong artinya. Shadiq itu benar, artinya cahaya terus menerus sampai datangnya matahari. Nah, kapan itu fajar kadzib? Kadzib itu ya waktu awal masuk imsak, 10 menit sebelum subuh. Nah, ada cahaya mantul, cus. Kemudian hilang, cahaya itu ke atas. Kalau fajar shadiq itu melebar cahayanya, di timur itu melebar. Nah, itu berarti masuk waktu subuh. Kemudian ini ada cerita lucu sedikit lah. Ada orang ngaku-ngaku wali, kada pernah sembahyang, tiba-tiba masuk malam Lailatul Qadar, sudah masuk bulan Ramadan. Kemudian kebetulan waktu tengah malam itu, waktu fajar kadzib itu, fajarnya itu agak lebih terang daripada biasa. Cus, keluarnya tiba-tiba hilang. Kemudian ia ngaku, wah, saya tadi malam telah melihat Lailatul Qadar. Kenapa? Saya melihat cahaya dari timur. Berarti saya telah melihat Lailatul Qadar. Ngaku wali orangnya. Padahal orang lain percaya, dipikir bujur aja sudah. Ada saksinya tuh Lailatul Qadar itu waktu awalnya, awannya dipanggilinya. Nah, ini kamu melihat langsung ya dibungu-bungulinya lah. Orangnya kada pernah sembahyang tapi ngaku melihat Lailatul Qadar, mengaku hebat, padahal fajar kadzib itu. Macam-macam aja kadang manusia inilah. Nangki itu kadang-kadang percaya. Wa awal waktu subuh, dan awal waktu subuh tulu'ul fajr shadiq. Awal waktu subuh itu manakala terbitnya fajar shadiq. Nah, akhirnya itu munculnya matahari. Munculnya matahari. Nah, kemudian wa aswaq ini ufuk, atau misalnya dimaksud di sini adalah cahaya. Cahaya di situ ada 3 dikatakan. Pertama itu asfar, kedua itu abyad, kedua itu ahmar. Maghrib itu asfar dan abyad. Asfar dan abyad itu adalah waktu isya dikatakan. Kalau waktu maghrib itu ahmar, asfar, abyad. Jadi di barat itulah kelihatan masih. Nah, kalau misalnya ada warna merah, kuning, putih, nah itu berarti masih maghrib. Tapi kalau misalnya warnanya cuma kuning dan putih, nah itu sudah masuk waktu isya. Jadi yang merahnya itu hilang. Nah, di timur tuh masih ada terkadang, tapi udah kita hampir kada kelihatan itu. Mungkin di daerah Arab kelihatan. Jadi tergantung lah. Contoh misalnya istiwa wadah kita ini bukan benar-benar seperti yang diceritakan di kitab. Istiwa di kitab itu benar-benar hampir tidak ada bayangan. Wadah kita ini mungkin ada miring sedikit mataharinya, sehingga waktu istiwa tadi ya dikira-kira aja. Bukan benar-benar yang pas yang dikatakan di kitab istiwa, karena istiwa itu benar-benar matahari itu pas mentok di atas. Nah, jadi tiap daerah itu beda-beda. Nah, sama seperti maghrib tadi, sama seperti cahaya-cahaya tadi terkadang beda-beda. Nah, itu enak orang-orang ahli falak yang paham masalah ini. Jadi kalau misalnya hendak
hendak tahu banyak, ya belajar ilmu falak. Nah, ya alhamdulillah misalnya orang-orang yang tim di Al-Qaromah itu banyaklah paham misalnya ilmu falak, sehingga mereka bisa mengaturkan waktu-waktunya. Nah, mereka bisa menghitung karena waktu sholat itu waktu perputaran matahari. Itu waktu sholat. Kalau waktu perubahan hari itu bulan kalau kita. Jadi dua-duanya terpakai. Nah, kalau matahari digunakan untuk jam sehari-hari, kalau bulan itu dikatakan untuk perubahan hari. Nah, perubahan bulan seperti itu. Nah. Dan disunahkan mengakhirkan sholat isya sampai hilangnya cahaya yang kuning dan juga abyad. Tadi kan masuk sudah sebenarnya cahaya kuning dan abyad. Nah, lebih bagus lagi contoh misalnya waktu masuk isya, nah, jam 7.25. Nah, bagusnya ya lewat 5 menit lah. Nah, insya Allah itu cahaya benar-benar hilang. Tapi wadah kita ini rata biasanya lah, wallahu alam, kalau misalnya di tempat agak tinggi. Memang kalau sudah jam 7.25 itu sudah kadang kelihatan memang. Nah, satu mata aja wadah kita ini. Jadi beda-beda tempat itu. Ya tergantung. Tapi ya tetap disunahkan juga agak diakhirkan sedikit. Nah, contoh Faslun tahrumus shalah allati laisa laha sabab muqaddam. Fasal haram salat yang tidak ada laha baginya sebab al-muqaddam yang terdahulu, wala yuqarinu wala muqarinun, dan juga berbarengan fi khamsati awqat pada 5 waktu. Nah, jadi kalau misalnya kita hendak salat di 5 waktu ini hukumnya haram. Kalau salatnya itu tidak mempunyai sebab terdahulu. Gara-gara sebab itu kemudian sholat, bukan. Tapi sholat dulu baru mengerjakannya. Karena ada contoh-contohnya lah, mungkin bingung masalah seperti inilah. Inda tulu'i syams, ketika terbitnya matahari, hatta tartafi'a qadar rumhin, sehingga terangkatnya matahari seukuran tombak. Ini aja, nah, seukuran tombak itu yang dimaksud ulama adalah manakala matahari itu muncul lewat 16 menit. Ini matahari muncul lewat 16 menit. Keluar sudah bulatannya itu, nah cep jebular keluar. Nah, 16 menit setelahnya itu qadar rumhin. Jadi setelah sembahyang subuh kada boleh lagi inya sembahyang sunnah. Contoh seperti sunnah mutlak, contoh seperti sunnah istikharah, contoh seperti misalnya sunnah safar, contoh misalnya sunnah hajat. Kada boleh ini. Kada boleh. Tapi kalau misalnya qadha salat boleh. Nah, atau misalnya pian hanyar masuk tahiyatul hendak masuk masjid, kan masuk masjid sebabnya dulu baru sembahyang, ada apa-apa. Nah, pian hendak misalnya tahiyatul masjid, kada apa-apa. Nah, kemudian wa inda istiwa fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazula, dan waktu istiwa ya anggap misalkan zuhur itu jam 12 lewat 5 menit misalnya, jam 12 itu waktu istiwa. Nah, kada boleh sholat waktu itu. Tapi waktu istiwa ini sebentar, mungkin kada sampai 5 menit kayaknya. Di jam sebelum zuhur itu sebelum zuhur, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat bebas. Kalau di Mekah bebas juga. Kada berlaku ini, bebas. Meskipun misalnya di waktu-waktu yang makruh, di waktu yang haram, bukan makruh lagi lah, haram untuk melakukan sholat. Kalau di Mekah 24 jam bebas mutlak, kapanpun. Tapi di luar Mekah, Masjidil Haram maksudnya, kada boleh. Nah, kada boleh. Yang 5 waktu ini. Nah, kecuali hari Jumat, itu pun di waktu istiwa aja.
Wa inda isfari hatta taghruba, dan inda ketika isfar menguning sampai terbenamnya matahari. Wa ba'da salati subuh, dan setelah salat subuh hatta tatlu asyams, sehingga terbitnya matahari. Nah ini berarti dipisah tadilah. Di saat terbit matahari kemudian sebelum qadar rumah, berarti 16 menit ini matahari muncul, 16 menit setelahnya itu 16 menit itu kada boleh sholat setelah itu, tapi setelahnya boleh. Setelahnya boleh. Atau setelah sholat subuh, inya sudah juga sholat qabliyah subuh, kada boleh lagi sholat sunnah. Mun misalnya belum qabliyah subuh, boleh sholat qabliyah subuh. Setelah sholat subuh, sebelumnya inya belum qabliyah subuh atau sunnah fajar ngarannya. Boleh inya menggawi sunnah fajar atau qabliyah subuh itu setelah sembahyang subuh. Boleh. Wa ba'da sholatul asar hatta taghruba, dan setelah sholat asar sehingga tenggelamnya matahari, kada boleh. Kecuali inya belum sembahyang qabliyah asar. Boleh. Ada bapak. Nah ini waktu-waktu yang 5 yang kada boleh pian sembahyang sunnah mutlak atau sunnah hajat kadang. Tapi kalau misalnya setelah jam 7 pagi silahkan. Jam berapa itu? Jam setengah 7 kan sudah sampai kayaknya itulah. Intinya matahari muncul 16 menit setelahnya itu kada boleh dulu, setelah itu baru boleh. Kemudian tahrumu sholatil lati laisa laha sabab, sudah saktatu sholat sitatun. Cukup kayaknya lah. Kalau ini ada anu bang, ada anu ini kan nah. Berapa membahas ini tadi sudah yang cukup ini. Ada pertanyaan. Jangan banyak bertakunnya lah. Sedikit aja, nah. Pentingnya siapa kira-kira bertakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Habib tentang azan. Ya. Ini azan. Nyala. Rusman azan. Lalu tentang azan. Sembahyang yang qabliyah. Ya. Lalu anak komat. Lalu mengambil mikrofon tanpa disuruh itu kayak nyebet. Gini nah, di sini itu kalau misalnya sudah ada kaum yang untuk azan, itu sudah tugas inya. Seharusnya kada boleh orang yang lain itu azan, kada boleh. Jadi siapa yang diberi tugas untuk azan, siapa yang imam, siapa yang azan, jadi beda ini. Jangan imam plus azan, jangan. Azan, imam, gitu nah. Nah kalau misalnya sudah ditugaskan azan boleh, tapi kalau misalnya orang tadi berhalangan, nah baru boleh. Siapa yang kira-kira bisa untuk azan? Sebenarnya kada boleh itu, apalagi misalnya digaji. Tapi kalau misalnya kada digaji, ya bebas saja. Tapi kalau bisa ya diatur juga lah. Siapa yang bagusnya azan. Dan kalau bisa juga lawan azan itu, tapi di sini aman aja lah. Kada kita pernah menemui di lain. Azannya panjang. Allahu Akbar, itu malah makruh seperti itu, kepanjangan. di sini masih wajar. Ada kita tempat ya adalah kita pernah juga akhirnya ya kita tagurnya. Jangan gitu ente, jangan kepanjangan. Itu malah tidak sopan. Contoh misalnya anak mengiau ngaran ente misalnya Anang, siapa misalnya Anang, itu mau ulu atau kayak apa maksudnya?
Anak orangnya pada kayak Cina. Bapak berpanjang-panjang. Secukupnya aja. Jangan dipanjang-panjangi, sesuai aja kayak apa aturannya. Jangan mulai aturan sorong. Akhirnya bingung orang, apa pulang nih? Nah, bagus disesuaikan. Siapa orangnya, cara azannya itu kalau bisa belajar dulu ya kan. Jadi bagus, mantap gitu nah. Cukuplah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli halin. Na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka thawabal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi 'afiyati wa salam bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Maaf lah. Adzan.